صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي حبيبي حسين غريب حسين مظلوم حسين عطشان Husain. Ibu akhwat, mari bareng menyebutkan sama saya, ya Husain, Husain. Habibi Husain, Gharib Husain, Mazlum Husain, Atshan Husain, Habibi Husain, Gharib Husain, Mazlum Husain, Atshan Husain. Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan 'azima. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina ya Abi Abdillah Husain alaihi salam. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, dalam suatu kesempatan seorang ulama berkata bahwa tidak ada majlis Husaini atau majlis azan untuk Imam Husain alaihissalam, berapapun orangnya, maka imam zaman adalah penggenapnya. Jadi seandainya di majlis yang menghidupkan duka cita kepada ataupun untuk Imam Husain alaihissalam itu ada dua orang, maka yang ketiganya adalah imam zaman alaihissalam. Begitu pula ketika yang menghidupkan majlis azan itu 4 orang, maka imam zaman yang kelima. Tentu saja kita tidak melihat jumlahnya, ya kan? Nilai tidak dilihat dari jumlahnya. Meskipun orang-orang yang menghadiri majlis azan itu ribuan, tapi buat kita yang menjadi nilai tambah dari majlis azan itu dan kita yakin membawa hadirin ya, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran Sayyidul Asri wal Zaman ajallallahu taala faradusyah. Pada kesempatan ini kebetulan ini adalah malam kedua di mana ada beberapa malam lagi atau masih banyak malam lagi yang kita akan hadiri. Tentu saja ya kan, dengan penuh semangat, dengan penuh makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu saya ingin berbicara tentang pentingnya peringatan. Jadi di awal-awal masih saya merasa penting untuk mengambil tema ini, yaitu pentingnya peringatan atau mengadakan peringatan peristiwa Asyura atau yang bisa disebut juga dengan peringatan peristiwa Karbala. Tentu saja pendekatan atau metodologi kita untuk memahami tentang pentingnya peringatan peristiwa Asyura bukan dengan cara-cara yang empiris, di mana kita melakukan survei terlebih dahulu, observasi,
tanya-tanya orang dan lain sebagainya, tapi kita mengandalkan riwayat. Kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Kita bertanya kepada Sayyidah Zahra sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya kepada ibunya Imam Husain alaihissalam. Kita bertanya kepada kakeknya Imam Husain alaihissalam. Seberapa pentingkah peringatan kehadiran kita pada majelis peringatan Imam Husain alaihissalam atau peristiwa Karbala? Kita tidak ingin memahaminya, ya, walaupun bisa dengan secara ilmiah, tapi kita cukup bertanya kepada kakeknya Imam Husain alaihissalam yang juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya kepada ayahnya Imam Husain alaihissalam, yaitu Amirul Mukminin Ali alaihissalam, dan kita juga bertanya kepada ibunya Imam Husain dan seluruh para imam dari keturunan Imam Husain alaihissalam. Tentu saja siapapun imam, apapun perkataan dan siapapun imam yang mengatakannya, berdasarkan keyakinan kita bahwa mereka adalah satu cahaya, maka misalnya ketika dikatakan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, maka itu tentu saja kalau sudah terbukti itu adalah perkataan Imam Ja'far As-Shadiq, berarti itu adalah juga perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Amirul Mukminin alaihissalam, sabda Sayyidah Zahra sallallahu alaiha, dan juga sabda para imam maksum alaihi wassalam, termasuk Sahibul Asr wa Zaman ajallallahu ta'ala fardhu. Imam Ja'far As-Shadiq pernah menerangkan tentang pentingnya peringatan peristiwa Karbala atau Asyura dalam riwayat yang saya akan bacakan. Suatu hari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Fudail. Fudail dalam sejarah Syiah bukan sembarang sahabat. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa tanpa keberadaan Fudail di samping Imam Ja'far As-Shadiq, ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam tidak mudah tersebar dengan baik, ya, tanpa merendahkan kualitas seorang Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Tapi di sekitar Imam Ja'far itu banyak para sahabat Imam Ja'far yang juga memiliki keutamaan yang luar biasa dan kontribusi yang juga luar biasa. Tentu saja, ya, buat saya dan juga tentunya dalam pandangan antum, ini membuktikan atau lebih menguatkan tentang kehebatan dan keluar biasaan keagungan Imam Ja'far As-Shadiq, karena mampu mendidik orang-orang sehingga menjadi seperti Fudail. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq kepada sahabatnya bernama Fudail? Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, "Ya Fudail, tajlisuna wa tuhaddithun." Apakah engkau hadir di majelis azan? Sederhananya gitu, walaupun tidak disebutkan masjid azannya, ya saya tambahkan saja. Tajlisun artinya cuma semata duduk. Apakah Anda duduk waktu hadisun dan berbicara? Maksudnya apa? Ya kan? Menyampaikan sesuatu yang mengingatkan orang pada peristiwa Karbala. Fudail berkata, "Na'am, ju'iltu fidaka." Aku tebusanmu. Ini menunjukkan penegasan. Na'am banget lah, kan gitu ya. Fudail menegaskan bahwa dirinya mengadakan majelis atau hadir dalam majelis, dan dia juga mengingatkan kepada orang lain tentang mengingatkan kembali kepada orang lain tentang peristiwa Asyura atau peristiwa Karbala. Setelah Fudail mengatakan itu, Imam Ja'far As-Shadiq menambahkan dengan sabda begini, "Inna tilkal majalisa uhibbuha
Sesungguhnya majelis-majelis yang seperti itu aku sangat menyukai. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, setelah Rasulullah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ahlul Bait alaihi wassalam termasuk Imam Ja'far As-Shadiq adalah ukuran bagi kita. Ukuran benar salah. Kalau Ahlul Bait membenarkan sesuatu pernyataan, maka pernyataan itu benar. Kalau Ahlul Bait menyalahkan suatu pernyataan, maka jelas itu adalah, walaupun tanpa perlu kita membuktikannya secara ilmiah. Kalau kita bisa membuktikan bahwa itu adalah ucapan Ahlul Bait alaihi wassalam dan Ahlul Bait mengatakan benar, maka udah pasti benar. Tidak saja terkait ukuran Ahlul Bait itu menjadi ukuran terkait dengan benar salah sebuah pernyataan, tapi juga nilai lain yang orang sebut dengan nilai estetika, seperti baik dan buruk. Ya. Kalau benar dan salah itu nilai epistemologi disebutnya, ya, nilai filosofis. Ada nilai estetika, yaitu baik dan buruk. Nah, biasanya, ya, sesuatu yang baik itu disikapi dengan menyukai. Kita menyukai yang baik, dan kita menolak, tidak menyukai atau membenci sesuatu yang buruk. Apakah majelis, kehadiran di majelis atau peringatan itu kita sukai atau tidak? Kembali, ya Imam, Anda menyukai tidak? Imam Ja'far As-Shadiq berkata, bukan kepada orang yang sembarangan, tapi muridnya yang paling unggul, yaitu Fudail. Inna tilkal majalisa uhibbuha. Ukuran nih. Kalau sebuah riwayat mengatakan kalau Al-Quran itu ukuran, Ahlul Bait Quran berjalan, ya. Inna tilkal majalisa uhibbuha. Selanjutnya Imam Ja'far As-Shadiq menegaskan, fa ahyu amrona ya Fudail, fa rahimallahu man ahya amrona. Hidupkanlah urusan kami ya Fudail. Allah merahmati orang yang menghidupkan urusan kami. Ya Fudail, man dzakarona. Wahai Fudail. Ini kalimat terakhirnya ini yang saya ingin fokus di sana. Ya Fudail, man dzakarona. Au dzukirna indahu, barang siapa yang mengingat kami, ya, Ahlul Bait alaihi wassalam. Wa dzukirna, dan kami diingatkan indahu, di sisinya. Fa kharaja min ainihi mislu janahid dzubab, kemudian keluar dari matanya air mata sebesar sayap lalat, sebesar sayap lalat kok. Apa berkahnya itu air mata? Ghafarallahu lahu dzunubahu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walau kanat. Kita sebenarnya tidak bisa yakin secara rasional, tidak bisa yakin hanya meneteskan air mata karena menyebut Ahlul Bait, ya, mengingat Ahlul Bait, atau karena mendengar Ahlul Bait disebutkan di depan kita, ya, terus air mata kita menetes, kita nggak bisa paham, kok bisa mengampuni dosa. Ini lebih lagi, bukan hanya mengampuni dosa, itu dosanya selautan, kata Imam Ja'far. Orang yang berdosa selautan, emang, jadi saking banyak itu dosa, istighfarnya nggak cukup seumur hidup. Jadi boleh dikatakan, ya, guru saya pernah bilang, ya, saya sebut semua ulama guru saya, ya kan? Karena saya juga belajar meskipun tidak secara formal, kan gitu. Ada seorang ulama di YouTube saya baca atau di online, bahwa itu dosa itu, jadi manusia itu saking asiknya berbuat dosa, ya, itu sampai meskipun tiap detik dia istighfar, dia beramal soleh, tetap gak ngapusin dosanya.
Oke, kalau orang nggak punya air mata untuk ahlul bait, bisa dibayangkan. Dia nggak tahu, ya artinya dia nggak tahu kalau meneteskan air mata untuk ahlul bait itu, ya itu lebih hebat, lebih mampu untuk menghapus dosa, ya kan? Atau dapat membantu terhapusnya dosa ketika istighfar dan amal soleh orang itu tidak cukup. Bukan berarti kita tidak perlu istighfar lagi, karena tidak begitu logikanya. Tidak perlu lagi beramal soleh, bukan, kan gitu. Tentu saja karena ketika kita tidak istighfar, ya air mata untuk ahlul bait pun akan lumpuh, ya kan, tidak bisa bekerja juga. Ini air mata orang yang beramal soleh. Ini air mata yang menangisi ahlul bait itu adalah air mata orang yang membaca istighfar. Makanya dia hebat, mampu. Bukankah masalah terpenting bagi kita adalah terhapusnya dosa? Sampai hari ini, ya jangankan yang ketahuan, ya kan? Artinya sampai hari ini kita juga masih berbuat dosa, betul? Kan gitu. Kalau kita misalnya merasa saya nggak ada dosa yang sengaja, orang hari-harinya cuma kamar sejadah, ya kan? Emang dosa tidak bisa dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kalau kita lihat hadis-hadis, para nabi, aulia Allah juga itu istighfar, itu tidak hanya dosa yang sengaja. Bahkan mereka mengajarkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak saja dari dosa yang sengaja, bahkan juga dari dosa yang tidak sengaja. Udahlah, pokoknya kita ini diciptakan sebagai orang yang berdosa. Tapi di saat yang sama kita juga harus menciptakan diri kita sebagai apa? Penangis ahlul bait alaihissalam. Jadi seimbang. Kita nggak bisa ninggalin dosa. Oke, di ahlus sunnah kan udah kayak zatnya manusia berdosa itu. Maulul khotok wanisyan. Ya kan syiarnya begitu kan kalau di ahlus sunnah. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Ya kan? Ya ada benarnya juga. Ya kan? Tapi di kita itu ada penyeimbangnya. Kalau tidak ada penyeimbangnya, tidak ada pembandingnya, tidak ada solusinya, ini logika salah. Manusia diciptakan pasti berbuat dosa, tapi tidak ada solusinya untuk membebaskan dirinya dari itu. Paling tidak ketika saat-saat malaikat Israel menemuinya, Allah kekasihmu ingin menemuimu sekarang, ingin engkau menemui sekarang, sudah tidak ada lagi dosa. Kenapa? Setetes air mata untuk Imam Husain itu kapan sih diteteskan? Kalau seandainya satu hari aja di bulan Muharram, itu aja udah cukup, sekali aja. Kita berapa tahun? Dan setiap Muharram itu tiap malam. Bahkan mungkin di antara kita nggak tiap malam aja, pagi-pagi juga. Dulu waktu saya masih belajar sekolah di Iran, itu udah umum, di bis juga nangis mereka. Lagi kendaraan umum, mereka baca sejarah, baca maktab, nuku, nangis. Ini bukan taklim ini. Saya di Iran bukan hanya taklim, tapi juga saya ditazkiyah, dibersihkan hati saya, ya kan? Nah, itu tentu saja ikhwan dan akhwat juga yang pernah ke Iran atau mungkin ke Irak mengalami pengalaman spiritual yang demikian. Nah, demikianlah ya apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq tentang pentingnya, ya, tentang pentingnya menghadiri atau peringatan peristiwa Asyura atau peristiwa Karbala. Ya, tentu saja kita bisa membaca atau ada banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang pentingnya peringatan peristiwa Asyura atau peristiwa Karbala. Nah, setelah kita memahami pentingnya ini, saya ingin kembali mengingatkan tentang apa sih peristiwa Asyura. Saya ini bukan taklim, ya. Taklim itu asumsinya membangun pengetahuan.
Dari tidak tahu menjadi tahu. Ini antum sudah tahu. Kalau begitu apa namanya? Namanya tazkiyah. Kalau taklim, orangnya harus alim yang memberikan. Tapi kalau tazkiyah, enggak harus alim. Tazkiyah itu kewajiban kita satu sama lain. Seperti di Al-Quran surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu enggak wa tawassaw itu bukan antara guru sama murid, tapi sama-sama ikhwan, sama-sama muslim. Harus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, tazkiyah seperti itu. Jadi dalam posisi kita, di antara kita punya tanggung jawab saling mentazkiyah. Nah, tazkiyah itu artinya mensucikan atau membersihkan kotoran. Tentu saja yang lebih utama adalah kotoran yang menutupi akal, pikiran kita, dan kotoran yang menutupi hati. Ya, nah, saya punya spirit atau punya keinginan, ya kan? Semoga apa yang saya ingin sampaikan ini tentang apa sih peristiwa Asyura itu, ya. Semoga dapat kembali membersihkan sedikit noda. Saya yakin nodanya nggak banyak yang ada pada diri ikhwan, yaitu noda yang menutupi pikiran tentang peristiwa Asyura dan Karbala. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Loh, saya temukan di Bandung ada orang yang memahami peristiwa Asyura itu agak beda. Wah, kalau gini konsep peristiwa Asyura-nya kok kayak nggak pas gitu untuk dianggap penting kan gitu. Nah, tapi saya tidak akan menyampaikan itu. Nah, jadi apa itu peristiwa Asyura? Yang perlu kita pastikan dalam pikiran kita atau pastikan kita paham, peristiwa Asyura adalah peristiwa besar. Peristiwa besar. Kenapa besar? Karena terjadi pembantaian oleh orang-orang muslim. Dan muslimnya sahabat dan tabi'in. Rujukan umat. Betul? Siapa yang dibantai? Imam Husain. Dua aja kita kenal Imam Husain. Itu sudah membuat peristiwa ini besar. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu langsung. Bahkan Rasulullah sering menyebutnya sebagai putra. Terus apa lagi? Keluarga. Imam zaman. Imam yang harus ditaati di masa itu. Bukan hanya beliau yang dibatas secara tanpa peri kemanusiaan, tapi juga keluarga dan para sahabatnya. Dan sahabat Imam Husain ini adalah sahabat Nabi yang utama. Tidak ada yang ikut Imam Husain itu sahabat yang biasa. Di mana terjadi? Di Karbala, di wilayah Islam. Kalau peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang ini, orang-orang yang dilaknat ini terhadap Imam Husain, atau Imam Husain dibantai jauh di daerah yang bukan negara Islam, mungkin tidak terlalu besar, karena kebesarannya hanya diukur dengan Imam Husain yang dibunuh. Bisa dipahami ya oleh Ikhwan? Jadi ini yang harus ada di kepala kita. Setiap kita memperingati dan meneteskan secara dalam pikiran kita, tidak boleh ada kotoran atau pemahaman yang tidak memandang besar sehingga tidak memandang besar peristiwa ini. Ini bukan tanpa dasar. Di mana terjadi Karbala? Itu masih wilayah Islam. Imam Husain tidak dibantai di wilayahnya orang kafir. Di wilayah Islam, apa yang terjadi di wilayahnya muslimin ini? Tahun berapa? 1601 Hijriah. Jadi berapa tahun setelah wafatnya Nabi? Berapa tahun setelah hijrahnya Nabi? Berapa tahun dari diutusnya Nabi sebagai Rasul atau Nabi? Belum lama.
Bukan berabad-abad kemudian Imam Hussein dibunuh. Baru 60 tahunan Imam Hussein setelah kepergian Nabi terjadi pembantaian itu. Apakah ini tidak cukup, ya kan, untuk melihat bahwa ini peristiwa yang amat besar? Satu lagi, besar dari sisi apa? Negatifnya. Apalagi yang bisa kita lihat? Kegelapannya, wajah kotornya. Ini yang coba ditutupi oleh saudara-saudara kita di kalangan ahlu sunnah. Imam Ali Khamenei pernah mengingatkan, ya, peristiwa Asyura atau Karbala itu punya wajah manis. Kalau kita melihat Imam Hussein, keluarga dan para sahabatnya, ya, kan manis, betul tidak? Bercahaya. Kalau kita coba untuk lebih jauh lagi melihatnya, kita akan melihat nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Pasti kita akan mengatakan, laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan 'azima. Artinya apa? Duhai, aku ada saat itu bersama mereka, niscaya aku termasuk orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita melihat wajah manis itu. Berarti kita juga orang yang paling bertakwa. Bukan takwa saja, paling bertakwa. Kalau kita berada di Karbala bersama mereka, itu bukan lagi bertakwa. Meskipun sebelumnya masih ada dosa segunung di dalam diri kita, tapi kalau kita kemudian 2 menit kemudian hadir bersama Imam Hussein, gugur seperti yang dialami oleh Al-Hur. Kita mengatakan dalam andai-andai kita yang sering dibawakan oleh para ulama, duhai senangnya aku apabila aku saat itu bersama mereka, karena kita tidak punya manisnya. Tetapi Imam Ali mengatakan, dia juga punya wajah suramnya, wajah gelapnya, wajah negatifnya. Ini harus lebih kita perhatikan. Penutupnya Imam Ali mengatakan agar Al-Husain berikutnya tidak terbantai lagi. Terus apa maksudnya kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala? Tentu saja semangat dari peristiwa Asyura dan Karbala itu yang harus berlanjut. Bukan Karbalanya berulang. Ya, itu yang diinginkan oleh musuh. Bukan Asyuranya kembali terulang. Itu ancaman musuh. Tentu saja yang dimaksud dengan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala justru menolak apa yang diinginkan oleh musuh. Jadi apa maknanya? Melanjutkan misi Imam Hussein alaihissalam. Imam Hussein pernah mengatakan, seandainya tegaknya din kakekku dengan terbunuhnya aku, melihat situasinya sudah tidak menguntungkan sama sekali Imam Hussein, dan kepergian Imam Hussein adalah kepergian yang tidak akan bisa kembali lagi, ya, Imam Hussein hanya berusaha agar kematiannya justru menjadi sebab Islam tegak. Ini yang harus kita lanjutkan. Amanah Imam Hussein ini yang harus kita pegang kuat-kuat dan kita coba untuk realisasikan sedikit demi sedikit sepanjang hidup kita. Bukankah begitu? Bukan Asyuranya kita ulang, bukan Karbalanya kita ulang. Ikhwan sekalian rahimahumullah, baru-baru ini kita setiap hari dipertontonkan dengan peperangan antara Iran dengan Israel, yang kemudian di pihak Israel, di mana di situ juga ada Amerika dan seterusnya. Siapapun tentunya, kita hanya melihat dengan logika Islam.
bahwa hari ini, kalau dari sisi sejarahnya, dari sisi tanggalnya, dari sisi apa ya istilahnya, secara indrawi yang terindra, mereka adalah Israel dan Amerika. Ya. Sebenarnya mereka ini juga pernah hidup di zaman dulu, ya kan? Di zaman Nabi Ibrahim mereka adalah Namrud. Di zaman Nabi Musa mereka adalah Firaun dan seterusnya. Ya. Artinya kita melihat mereka dengan logika Islam, mereka adalah poros kezaliman. Kezaliman global atau kezaliman yang struktural. Kita melihat fenomena yang sering ditunjukkan berhari-hari sebelumnya itu, ada juga pihak Iran. Apa yang kita lihat dari perspektif logika Islam? Iran, ya, kalau ini adalah Namrud, Iran adalah Musa. Ya. Kalau ini adalah Fir'aun, Iran adalah Fir'aun Musa. Kalau ini adalah Namrud, ini adalah Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang memberikan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalina falam tajida li sunnatillahi tabdila walam tajida li sunnatillahi tahwila." Yang artinya, tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlalu kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat pergantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah. Jadi meskipun fenomena peristiwa yang di hadapan kita adalah peperangan antara Israel dan Iran, ya, tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari sejarah, sebenarnya yang terjadi itu nggak beda-beda dengan yang dulu. Ini adalah peperangan hak dan batil. Imam Khomeini pernah mengatakan bahwa peperangan dan hak dan batil itu peperangan yang hakiki. Hakiki itu saya baca dengan filsafat. Lawannya kalau dalam filsafat, hakiki itu itibari. Hakiki itu yang benar-benar ada. Itibari itu yang dikonsepkan. Ya, sesuatu yang nggak ada tapi dikonsepkan. Maaf, sedikit saya berbicara filsafat. Yang saya pegang ini kotak atau tab? Yang benar-benar ada tab. Kotak tidak benar-benar ada, tapi diucapin nggak? Kayak ada. Nah, itu yang disebut itibari. Saya megang sesuatu yang kotak? Iya. Saya megang tab? Iya juga, kata Iwan dan Ahwan. Tetapi yang hakiki yang mana? Yang benar-benar saya pegang, yang punya realitas. Tab, bukan si kotak. Betul? Cuma diucapkan, dinamai. Tolong lo ambilin kotak, dibawa. Padahal itu bukan realitasnya kotak, realitasnya apa saja mungkin. Ya, seperti tapping. Nah, peperangan menurut Imam Khomeini, peperangan yang hakiki itu adalah peperangan hak dan batil. Tapi kemudian, ya, dalam sejarahnya atau perkembangannya, ya, perjalanan hidup manusia, yang hakiki ini punya iktibar-iktibar yang bermacam-macam. Hari ini, ya, kita yakin bahwa yang hak itu adalah Iran dalam fenomena itu. Yang batil itu adalah Israel dan semua orang yang ada di pihak. Apa yang kita pahami dari peristiwa Asyura? Saya mencoba lagi mengembangkan, ya kan, untuk lebih memahami pentingnya peringatan peristiwa Asyura. Peristiwa Asyura mengingatkan kita kepada sesuatu yang, ya, oleh banyak orang secara sistematis coba dibangun. Dan ini subhat. Subhat itu sesuatu yang batil tapi dikemukakan atau ditampilkan seperti hak. Apa? Muslim, pernyataan Muslim yang zalim itu bukan pernyataan yang batil secara tegas.
Menurut antum, muslim yang zalim itu batil atau tidak pernyataan ini? Batil kan? Bahkan kebatilan itu jelas. Muslim kok zalim? Zalim bukan muslim. Tapi di kalangan muslim, ini di kalangan muslim, muslim yang zalim itu, kalimat muslim yang zalim atau konsep muslim yang zalim itu tidak benar-benar batil. Saudi muslim bukan, juga zalim. Tanya sama umumnya orang, ini batil enggak? Enggak. Nah, saking banyaknya orang yang membenarkan pernyataan muslim yang zalim itu, ya, sampai orang itu tidak bisa memastikan bahwa muslim yang zalim itu betul-betul pernyataan yang dengan apa. Kita mau ngasih tahu secara ilmiah, gak bisa. Persoalannya itu adalah bukan persoalan ketidaktahuan. Kalau tidak tahu dengan diberitahu, tapi ini persoalan kotoran dengan tazkiyah. Apa alatnya untuk tazkiyahnya? Ulama yang sama yang tadi saya sebutkan, saya lupa namanya, mengatakan dengan peringatan Asyura. Peringatan Asyura lah yang membersihkan orang, ya kan, dari kotoran pikiran, ya kan, sehingga dia kembali sadar bahwa muslim yang zalim itu batil. Pernyataan muslim yang zalim itu batil. Kalau batil, berarti tidak ada kenyataannya. Gak ada muslim yang zalim itu. Sedikit saya berbicara terkait dengan logika. Kalau muslim sama zalim itu disatukan dalam sebuah kalimat, yang kalah yang mana? Yang bagus. Hasilnya mengikuti yang kotor soalnya. Logika mengatakan an-natijatu tabi'atun li afasil muqaddimatin. Kalau dua digabungkan, maka hasilnya mengikuti yang paling jelek. Zalim dibandingkan muslim, kan ini yang jelek. Kalau ini digabung, dicampur aduk, yang keluar atau apa? Sintesisnya, hasilnya, ya, itu adalah kezaliman. Jadi tidak ada itu yang namanya muslim. Kayak gitu. Kalau Asyura diperingati dimanapun, orang akan melihat Saudi itu orang zalim, Yordan itu zalim, betul tidak? Tapi kenapa masih di kalangan muslimin orang Indonesia ragu untuk bersikap keras terhadap mereka? Imam Hussein gugur itu karena muslim yang zalim dianggap benar. Pernyataan konsen, kok bisa? Baru 50 tahun kepergian Nabi terjadi peristiwa itu. Pembantaian terhadap cucu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Ada dua poin sebenarnya, riwayat terkait dengan pribadi kita, dosa kita, terus kemudian poin yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung tutup dengan doa berikut. Allahumma inna nas'aluka bil Husain. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bil Husain syahid. Ya Allah. An tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah. Wa an tu'ajjila faraja Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah. Allahumma waffiqna li ta'atika. Ya Allah. Wa jannibna ma'siyataka. Ya Allah. Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyika wa ahli baitih. Ya Allah. Allahumma ihfaz imamana al-Khamenei. Ya Allah. Allahumma arham syuhada'ana. Ya Allah. Allahumma ansur mujahidil muqawamatil islamiyah. Ya Allah. Wa thabbit aqdamahum wa saddid ramyatahum. Ya Allah. Ila ruhil Imam Khomeini wa arwahis syuhada wal mu'minin wal mu'minat nuhdil jami' thawabal mubarakatil Fatihah masbuqatan bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala
Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya akan selanjutnya akan memimpin bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya maulana ya Rasulullah wa ala alikal mahzumin al-mazlumin. Sallallahu alaika ya sayyidi ya maulana ya Aba Abdillah ya ibna Rasulillah wa ala al-arwahil lati halat bibina'i alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Suatu hari Al-Husain mendengar berita tentang kematian Muslim dari salah seorang pelaksana haji yang baru datang dari Irak. Al-Husain segera menghentikan tawafnya. Di hadapan mereka, penghulu para pemuda surga itu berbicara, puji Allah, salawat atas Muhammad dan keluarganya yang suci, salam atas kalian semua. Barang siapa berdiam diri melihat penguasa zalim melanggar hukum Allah dan sunnah Nabi-Nya, maka akan diletakkan di tempat yang layak baginya, neraka dengan kemukaannya. Jika kalian mengikutiku, maka ketahuilah aku adalah Al-Husain, putra Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia. Aku adalah jaminan bagi keselamatan kalian kelak. Aku tidak merasa perlu meminta dukungan kalian agar menang, karena yang kucari bukanlah kemenangan atau kekuasaan. Aku akan pergi bersama keluargaku, para wanita dan anak-anak, demi membuktikan kepada sejarah bahwa darah daging Muhammad siap menjadi tumbal dan tebusan. Sesungguhnya aku melihat hidup sebumi dengan para penganiaya sungguh menyembuhkan, sedangkan kematian adalah jalan tunggal menuju kebahagiaan sejati. Wahai umat datukku, ketahuilah aku tidak hanya menentang Yazid dan para pegawainya, tapi aku juga menentang kebisuan dan kepengejutan umat kakekku yang telah membuat kalian beradab, dan terhormat. Tidakkah kalian lihat sendiri kebenaran telah diinjak-injak dan kebatilan telah dipuja-puja? Ketahuilah, kematian di mata putra Haidar lebih indah daripada meringkuk dalam kehinaan di bawah kekuasaan para pendosa. Kalian tidak perlu memuja-mujaku, sedangkan kalian enggan berkorban demi tujuanku, sampai jumpa kelak di hadapan kakek, ayah, dan ibuku. Al-Husain segera kembali ke rumahnya dan berkemas untuk melakukan sebuah perjalanan panjang, perjalanan syahadat. Ummu Salamah yang sedari tadi memandang Imam Husain berlari dan mengejar Al-Husain yang siap bergerak meninggalkan Makkah,
Istri setia Rasul itu memeluk Al-Husain penuh keharuan. Ummu Salamah tidak menahan kepergiannya karena ia telah mengetahui bahwa Al-Husain pasti melakukan perjalanan ini sebagaimana pesan Rasul tatkala menyerahkan sebuah bejana berisikan tanah Karbala. Al-Husain mengelus nenek berhati mulia itu dengan penuh kasih sayang. Al-Husain terpaksa membawa anak-anak dan istri serta wanita lainnya karena dia masih memiliki harapan bahwa kezaliman Yazid harus dihentikan. Jika tidak, masa depan Islam akan suram. Tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Al-Husain ke Kufah untuk mencari dukungan guna memulai bangunan kekuatan. Jumlah rombongan Al-Husain terdiri dari keluarga dan beberapa pembantunya serta beberapa gelintir pecinta Ahlul Bait yang mengawalnya. Al-Husain dan rombongan keluarganya bergerak melintasi gerbang kota suci Mekah. Perlahan-lahan menara Masjid Al-Haram terlihat kian kecil dan akhirnya lenyap. Rombongan Ahlul Bait bergerak menembus badai debu dan pasir serta mengikis ilalang dengan langkah-langkah pasti. Dusun demi dusun telah disinggahi, kota demi kota pun dilalui. Kini samudra fatamorgana menganga lebar terhampar di hadapan mereka. Kafilah syahadah berarak menjejakkan kaki merajut Sahara. Irama syahadah mengalun lirih iringi gerak sekedap wanita-wanita Ahlul Bait. Dewi-dewi berbusana serba hitam tampil memperagakan busana duka bencana. Di tengah perjalanan, Al-Husain menyuruh rombongan yang terdiri dari keluarga dan para pengikut yang setianya itu berhenti untuk melepas letih. Di situ Al-Husain berpidato. Amma ba'du, jalan terjal dan bukit-bukit pasir telah kita lalui demi seteguk kebenaran dan sekerat keadilan. Kini setelah mendengar berita tentang kematian Ani dan Muslim, aku tawarkan kepada kalian semua dua pilihan, yaitu tetap bersamaku atau meninggalkanku melanjutkan perjalanan. Ketahuilah, aku tidak akan pernah menyalahkan kalian bila kalian memilih berpisah dariku. Namun aku juga menerima bila kalian tetap bersamaku. Al-Husain menyudahi pidato singkatnya, sementara air bening terus mengucur menggenangi kelopak matanya. Satu persatu rombongan itu memisahkan diri, hingga jumlah mereka tidak lebih dari 80 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Al-Husain mengajak sisa rombongannya melanjutkan perjalanannya, lalu berhenti di dusun As-Sa'labiyah dan beristirahat bersama. Dari arah utara lamat-lamat terdengar gerak kawanan kaki kuda berlarian mendekati mereka. Pasukan berkuda berjumlah besar menyeruak dari bukit balik bukit. Siapakah Anda dan mengapa Anda datang dengan membawa pasukan yang banyak? Tanya salah seorang peserta rombongan Al-Husain. Namaku Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Kami ditugaskan oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, untuk mengawal kafilah Anda menuju Kufah. Jawabnya sopan. Esok hari, usai melaksanakan sholat subuh, Al-Husain bergegas menuju kudanya untuk melanjutkan perjalanan. Dari arah Kufah seorang penunggang kuda datang, lalu menyerahkan surat kepada Al-Hur. Isi surat itu berbunyi, dari Ubaidillah bin Ziyad untuk Al-Hur bin Yazid. Sesampainya surat ini ke tanganmu, desaklah Al-Husain dan kafilahnya menuju Kufah.
Aku sengaja memerintahkan pembawa surat ini untuk tetap bersamamu guna memastikan perintah ini dilaksanakan. Lapak kaki Al-Husain dan karavannya kembali memahat padang pasir dan menangkal sinar surya melintasi dusun demi dusun. Al-Hur dan pasukannya mengikuti dari belakang. Bukit-bukit pasir pun menjadi rata, sementara waktu terus bergulir. Tiba-tiba kuda Al-Husain berhenti, enggan bergerak. Al-Husain menyapu dusun itu dengan tatapan penuh makna. Apa nama dusun ini? Tanyanya memecah kesunyian. Al-Ghadiriyah, sahut beberapa pengikutnya. Adakah nama lain untuk dusun ini? Tanya Al-Husain seakan tak percaya. Syaki Al-Furat, sahut mereka. Adakah nama lain? Tanya Al-Husain penasaran. Nainawa, sahut mereka. Mata Al-Husain menyapu padang luas hijau dari atas kuda. Lalu ia bertanya lagi. Adakah nama lagi selain itu semua? Tanya lagi penasaran. Karbala, jawab salah seorang dari mereka. Mendengar itu Al-Husain menarik nafasnya dalam-dalam seraya berkata, inilah tab dan bala, inilah duka dan bencana. Di bumi tandus inilah tangisan dan erangan gadis-gadis Ali disambut tawa. Disinilah jerit para putri-putri Muhammad akan membumbung menembus dinding angkasa. Di dusun inilah yatim-yatim Muhammad akan dianiaya. Disinilah kemah-kemah keluargaku akan hangus. Disinilah wanita-wanita Ahlul Bait akan dikejar-kejar. Disinilah kebenaran dan para pendambanya akan tersungkur di bawah kaki para pemusik nurani. Disinilah aku akan bersua dengan kakekku yang telah menjanjikan kematian indah untukku di sini. Disinilah aku akan dikunjungi, turunlah dan dirikanlah tenda. Saat itu Ummu Kulsum berkeluh kesah pada abangnya. Ia menyatakan tidak menyukai tempat itu. Padang Sahara Karbala terlalu menyeramkan baginya, membuat ia merasa dicekam ketakutan yang amat besar. Mendengar ketakutan adik yang disayangnya itu, Imam Husain berkata, adikku, ketika perang Siffin aku bersama kakakku Hasan dan ayahku Ali berhenti sesaat di Sahara ini. Ayah tertidur di pangkuan Hasan, namun tiba-tiba ia terbangun dan menangis. Kakakku Hasan bertanya alasan ayah menangis, dan ayah menjawab bahwa ia telah bermimpi bahwa Sahara ini telah berubah menjadi lautan darah, dan aku tenggelam di dalamnya sambil berteriak meminta pertolongan, tapi tak seorang pun mengindahkan teriakanku. Dan engkau telah mengetahuinya, duhai adikku, bahwa sesungguhnya Bani Umayyah telah mencemarkan nama baikku, tetapi aku bersabar. Mereka merampas harta bendaku, aku juga bersabar. Mereka kemudian menuntut darahku, aku tetap bersabar. Demi Allah, aku tahu mereka akan membunuhku, sehingga Allah akan melimpahkan kehinaan yang sangat dan menghujam pedang yang amat tajam kepada mereka. Ummu Kulsum menangis. Dia merasa begitu takut kehilangan kata yang amat dicintainya itu. Imam Husain terus membujuk adiknya itu untuk berhenti menangis dan tetap kuat. Mendengar ucapan Al-Husain dan tangisan Ummu Kulsum, Sayyidah Zainab berlari menghampiri Imam dan berkata, abangku, oh seandainya kematian datang menyambarku, biarlah maut merebutku agar tak turut menyaksikan peristiwa yang menyedihkan ini. Angin kencang menerpa wajah Zainab yang sebab. Al-Husain dengan lembut mengelus kepala adiknya sambil menghiburnya. Adikku, jangan biarkan setan melenyapkan ketabahanmu.
Seluruh penghuni dunia pasti akan berhenti pada titik terakhir kehidupannya, yaitu kematian. Kakek dan ayah kita meski manusia-manusia sempurna juga meninggalkan dunia. Jangan sampai engkau mengoyak baju dan menarik-narik rambut karena kematianku. Al-Husain menuntun Zainab dan Kusum menuju kemahnya. Para peserta kabilah sibuk menyalakan api unggun. Mereka diperintahkan agar mendirikan kemah-kemah yang berdekatan. Malam-malam Asyura, tidak ada malam yang dapat menyamainya. Malam yang begitu memilukan dan menghancurkan hati. Salam atasmu duhai hati yang terluka. Salam atasmu duhai penerima bencana. Salam atasmu duhai pemilik sahabat setia. Salam atasmu duhai Husainku, penolongku, pemimpinku. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati halat fi binaik. Alaika minni salamullahi abada. Ma bakina wa bakiya al-layl wa an-nahar. Mari bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. صلوا على محمد وآل محمد. Demi Husain ya Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Husain ya Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Senja menyapa tanpa cahaya, langit berduka merubah warna. Duka Zahra mengguncang jiwa, Muharram tiba berkabung duka. Kesedihan tak terlupakan, tangis bayi yang keharusan, tersekat penuh dalam pelukan, menahan sakit mata terpejam. Demi Husain ya Allah, lisan suci
jam sukma, Dewi Sahara telah berduka saat menatap tubuh yang mulia, melepas raga menempuh surga, menghujam jiwa mengoyak sukma, membakar hati setiap pecinta. Bumi bersimpu berlarut duka, jagat pun kelam tanpa cahaya. Demi Hussein jasar Allah, lisan rentangkan sayap, menjerit tangis dan meratap. Bunga pun layu menyaksikanmu, menoreh pilu setiap kalbu, mengundang tangis penuhi surga. Alam semesta berkabung duka, para syahadah serahkan raga, meraih cinta dengan darahnya. Demi Hussein jasar Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Hussein jasar Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Demi Hussein jasar Allah, lisan suci wujud Qur'ani. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah ziarah surah. Mana? Tanda-tanda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyarat Ashura alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amiril Mu'minin wa ibn Sayyidil Wasiyyin. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين
لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحال، وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله، ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم سالمكم وحرب وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثر مع إمام مهدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطى مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محمد ومماتي
محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشابعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم اللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات. صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله علينا. إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا إلهي يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا وآخرة صلى الله اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.